Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mesin Turing. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Arif bin Nur Muhammad Haris dengan NIM akhir 059. Kemudian ada rekan saya Noval Rizky Saputra dengan NIM akhir 011. Dan ada rekan saya lagi Muhammad Hasan Yudhistira dengan NIM akhir 083. Yang pertama ada definisi mesin Turing. Mesin Turing itu adalah model komputasi fundamental dalam teori bahasa otomata yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang dapat dihitung oleh mesin. Konsep ini diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Selanjutnya ada sejarah mesin Turing. Pertama-tama itu Alan Turing menciptakan konsep mesin Turing untuk menjawab pertanyaan tentang algoritma dan komputasi. Kemudian selanjutnya itu mesin Turing akan dijadikan dasar dari tesis Church-Turing yang menyatakan bahwa setiap algoritma dapat dimodelkan oleh mesin Turing. Komponen utama mesin Turing ada tiga. Yang pertama ada pita atau tape, kemudian ada kepala baca atau tulis atau head, dan unit control. Kemudian proses kerja mesin Turing. Yang pertama itu ada inisialisasi, di mana kepala baca atau tulis berada di posisi awal pada pita, mesin berada pada status awal, dan pita diisi dengan input yang akan diproses. Kemudian yang kedua ada proses iteratif, yaitu membaca simbol pada posisi kepala. Kemudian berdasarkan tabel transisi, maka akan dilakukan penulisan simbol baru, perpindahan kepala, baik ke kiri atau ke kanan, dan perubahan status. Kemudian yang ketiga atau terakhir ada penghentian, di mana mesin akan berhenti jika tidak ada aturan transisi yang valid atau status akhir atau final state tercapai. Kemudian ada langkah-langkah komputasi pada mesin Turing. Yang pertama itu ada menentukan input pada pita, misalnya string AABB atau teks AABB. Kemudian ada mendefinisikan tabel transisi, contohnya itu Q0A ke Q1XR, yang berarti jika status Q0, 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 baca simbol A, pilih simbol X, dan pindah ke kanan. Kemudian yang terakhir, jalankan mesin hingga mencapai kondisi berhenti. Kemudian ada contoh algoritma, misalkan untuk mengenali bahasa atau language L, di mana L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Yang pertama itu, tandai simbol A pertama menjadi X, kemudian cari simbol B pertama yang belum ditandai, ubah menjadi Y, kemudian kembali ke kiri mencari A berikutnya, yang terakhir ulangi hingga semua simbol habis. Kemudian penggunaan mesin Turing pada masalah komputasi. Di mana masalah komputasi ini contohnya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama ada penjumlahan, di mana mesin Turing dapat digunakan untuk menambahkan dua bilangan, di mana masing-masing bilangan direpresentasikan sebagai jumlah simbol tertentu. Misalnya, satu untuk bilangan bulat positif. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, bilangan pertama dan kedua dituliskan pada pita, dipisahkan dengan simbol pagar. Contohnya, 111 pagar 11 itu mewakilkan 3 plus 2. Kemudian mesin menghapus tanda pemisah pagar dan menggeser kepala baca ke kanan untuk menyalin simbol 1 dari bilangan kedua ke bilangan pertama. Nah, kemudian yang terakhir itu akan didapat hasil akhirnya, yaitu 11111 sebanyak 5 kali ya satunya, yang itu mewakili angka 5 atau hasil dari 3 plus 2. Selanjutnya ada operasi pengurangan, di mana mesin Turing mengurangi bilangan dengan cara menghapus simbol 1 secara berpasangan. Langkah-langkahnya itu, dua bilangan pada pita dipisahkan oleh pagar, sama seperti yang penjumlahan tadi. Contohnya 111 pagar 11 untuk 3 minus 2. Kemudian, mesin secara berulang menghapus satu angka 1 dari setiap sisi hingga bilangan kedua habis. Yang terakhir akan didapat hasil akhirnya yaitu 1 yang mewakili angka 1 dari hasil tadi 3 min 2. Kemudian operasi yang ketiga itu ada perkalian, di mana akan dilakukan dengan penjumlahan berulang. Nah, tadi kan sudah ada operasi penjumlahan. Di perkalian ini, operasi penjumlahan tersebut akan dilakukan berulang-ulang. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu bilangan pertama, misalkan angka 3, diulang sebanyak bilangan kedua, yaitu angka 2. Contohnya itu ada 3 kali 2 ya, 111 pagar 11. Mesin itu akan menambahkan bilangan pertama ke pita sebanyak 2 kali. Yang dimana nanti akan ada hasil akhirnya yaitu 111, 111, yang mewakili angka 6.
Kemudian selain operasi-operasi tersebut ada juga fungsi ya. Di sini contohnya ada fungsi faktorial, di mana mesin Turing dapat menghitung faktorial sebuah bilangan dengan melakukan perkalian berulang hingga bilangan mencapai 1. Langkah-langkahnya itu, yang pertama masukkan bilangan dalam format pita, misalnya 1111 untuk 4 faktorial. Kemudian mesin mengurangi bilangan satu persatu sambil menyimpan hasil perkalian pada pita tambahan. Prosesnya itu berulang hingga bilangan mencapai 1, dan akhirnya yaitu 1, simbol 1 sebanyak 24 kali, yang mewakili 4 faktorial. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penguraian bahasa formal. Di sini mesin Turing itu digunakan untuk memverifikasi string dalam bahasa formal seperti bahasa yang didefinisikan oleh suatu grammar. Di sini kami melakukan pengecekan apakah string AABB itu termasuk dalam bahasa yang aturannya itu L sama dengan A pangkat N B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 1. Untuk langkah penyelesaiannya dari aturan yang sudah didefinisikan sebelumnya, langkah yang pertama, string itu dituliskan dalam pita AABB. Kemudian yang kedua, pada mesin itu terdapat dua langkah. Yang pertama itu akan menghapus satu simbol A dari string AABB di awal dan satu simbol B dari string AABB di akhir setiap iterasi. Dan yang kedua itu akan mengecek apakah semua A dan B sesuai aturan setelah dihapus satu persatu tadi di setiap iterasinya. Dan yang ketiga, jika string habis tanpa ada simbol sisa, maka string itu dinyatakan valid. Jika tidak, string akan ditolak. Pengaplikasiannya di sini ada dalam parsing compiler yang digunakan untuk memeriksa sintaks kode program sesuai dengan grammar bahasa pemrograman. Kemudian ada simulasi algoritma lain. Deskripsinya, mesin Turing sendiri dapat digunakan untuk mensimulasikan algoritma seperti sorting ataupun searching. Contoh masalahnya di sini ada sorting angka dalam format pita 312. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan angka ke pita dengan pemisah, misalnya angka 3, kemudian pagar 1, dan pagar 2. Kemudian untuk langkah yang kedua, mesin itu akan membaca setiap angka dan menggeser simbol hingga dalam urutan yang benar. Di sini, dalam teknik sorting ini menggunakan teknik seperti bubble sort yang disorting secara ascending. Kemudian output akhir dari sorting ascending ini adalah 1 pagar 2 pagar 3. Kemudian ada bahasa bebas konteks dengan karakteristik bahasa ini diterima oleh pushdown automaton atau PDA. Contoh bahasanya adalah L sama dengan A pangkat N B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0. Tadi untuk contoh CFG untuk L sama dengan A pangkat N B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0, terdapat dua aturan produksi, di mana S produce terminal A variabel S terminal B, dan yang kedua adalah S produce epsilon. Untuk pengaplikasiannya, aplikasi bahasa bebas konteks itu ada dalam parsing dalam kompilator, dan yang kedua ada analisis ekspresi matematika dalam dan bahasa pemrograman. Contohnya analisis sintaksis bahasa pemrograman seperti Java dan bahasa Python. Kemudian ada bahasa sensitif konteks. Bahasa sensitif konteks adalah bahasa yang dihasilkan oleh gramatika sensitif konteks atau konteks sensitif grammar atau yang biasa disingkat dengan CSG. Eh, Produksi aturan dalam CSG itu berbentuk alpha variabel A beta produce alpha gamma beta, di mana variabel A ini adalah non-terminal dan Y bukan string kosong. Bahasa sensitif konteks ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu bahasa ini diterima oleh linear bounded automaton atau LBA, dan karakteristik yang kedua itu memerlukan ruang terbatas sesuai panjang input, yang tidak seperti mesin Turing standar yang menggunakan pita tak hingga. Di sini contoh bahasa sensitif konteksnya itu ada L sama dengan A pangkat N B pangkat N C pangkat N, di mana N-nya lebih besar sama dengan 0. Dan di sini contoh CSG untuk aturan L yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0, memiliki 5 aturan produksi. Aturan produksi yang pertama itu S produce terminal A variabel S variabel B variabel C, dan yang kedua variabel BC itu produce variabel C variabel B, dan yang ketiga ada terminal A variabel B itu produce terminal A terminal B, dan yang keempat ada terminal B variabel C itu produce terminal B terminal C, dan yang terakhir ada terminal C produce epsilon. Aplikasi bahasa sensitif konteks itu ada dua. Yang pertama dalam pemrosesan data yang memerlukan aturan kontekstual seperti penjadwalan CPU, dan yang kedua adalah analisis tata bahasa alami yang kompleks. Nah, di sini ada implementasi dalam bahasa Python yang telah kami lampirkan sesuai dengan gambar berikut. Di sini kami definisikan semuanya mulai dari type, head, current state-nya,
final state-nya, dan di sini kami definisikan juga transition table-nya. Kemudian untuk setiap step dalam while, pada setiap step dalam while ini akan kami print langkah-langkahnya, kemudian setiap langkah itu terdiri dari definisi pitanya berapa, kemudian kepala bacanya sekarang ada di mana, kemudian keadaannya sama simbolnya apa. Nah, setelah setiap langkah itu terprint sebagai output semua, dan setelah keluar dari looping while ini, maka akan ditampilkan output hasil yang ada di line 40, seperti yang sudah terlampir pada gambar. Dan untuk hasil running atau output programnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 looping yang masuk untuk mencetak langkah-langkah yang ada, mulai dari langkah 0, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 yang mencetak hasil yang sudah didefinisikan pada bahasa pemrograman Python berikut. Kemudian setelah semua langkah terprint atau tercetak sebagai output, yang terakhir akan mencetak pita akhir sama dengan 0, 0, 0, 0. Jadi print yang terakhir ini akan keluar setelah semua looping setiap langkah selesai dijalankan. Kemudian selanjutnya ada implementasi mesin Turing. Untuk struktur data, yang pertama untuk pita atau tab dengan representasi list atau array dinamis. Setiap elemen menyimpan simbol dari alfabet. Yang kedua ada kepala baca tulis atau head, pointer yang menunjukkan posisi saat ini pada pita, memungkinkan membaca, menulis, dan bergerak ke kiri atau kanan. Yang ketiga tabel transisi dengan representasi dictionary atau hashmap dengan format stat simbol panah new symbol direction new step. Untuk tabel transisi, untuk iterasi pertama state key 0, pita 0101 dan kepala baca 1. Kemudian iterasi 2 state key 0, pita 0001, kepala baca 2. Iterasi ketiga state key 0, pita 0000, kepala baca 3. Iterasi keempat state key 0, pita 0000, kepala baca berhenti. Kesimpulan, yang pertama, pentingnya mesin Turing. Mesin Turing adalah dasar formal untuk mendefinisikan algoritma dan komputasi, menetapkan batas kemampuan komputasi dengan mendefinisikan apa yang dapat dan tidak dapat dihitung. Model universal, mesin Turing universal menunjukkan bahwa sebuah mesin dapat mensimulasikan mesin lain, menjadi landasan bagi komputer modern. Konsep ini mendasari tesis Charles Turing yang menyatakan bahwa semua bentuk komputasi mekanis dapat diselesaikan oleh mesin Turing. Membantu dalam mempelajari masalah seperti halting problem yang terbukti tidak dapat dihitung. Kemudian aplikasi di dunia nyata, yang pertama pengembangan komputer modern. Mesin Turing jadi inspirasi bagi arsitektur komputer seperti konsep unit kontrol dan memori dalam prosesor. Komputer digital menggunakan prinsip yang sama dengan mesin Turing universal. Yang kedua, kompilasi dan analisis program. Membantu dalam desain kompilator, analisis sintaksis, dan validasi program. Aplikasi dalam language parser untuk bahasa pemrogram seperti Java dan Python. Yang ketiga, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Konsep simulasi algoritma digunakan dalam pengembangan model kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Kemudian, masa depan mesin Turing. Yang pertama, komputasi kuantum. Konsep mesin Turing diperluas ke quantum Turing machine yang menjadi landasan teori komputasi kuantum. Potensi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani oleh komputer klasik. Yang kedua, optimasi dan simulasi. Simulasi mesin Turing yang lebih efisien untuk aplikasi spesifik seperti analisis algoritma atau pembelajaran mesin. Yang ketiga, interdisipliner. Digunakan dalam bidang lain seperti biologi, linguistik, dan fisika untuk memudahkan sistem kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.